Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu validator dan pengolah data dimanapun berada, pendataan statistik perikanan tangkap telah lama dilakukan dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pasca keluarnya Permen KP nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap makin berbenah. Secara umum, pendataan statistik perikanan tangkap memiliki alur yang berjenjang, sejak dari kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Pada lingkup kabupaten kota, setiap kegiatan pendaratan ikan, baik di pelabuhan perikanan maupun non-pelabuhan dan data di perairan darat, harus tercatat dengan baik. Dapat dilihat pada alur ini, bahwasanya semua data pendaratan ikan di kabupaten kota harus dicatat dalam form pendataan tersendiri, sehingga semua hasil tangkapan ikan dari nelayan dapat terekam dengan baik dan tidak terlewatkan oleh petugas. Data dasar yang mesti dikumpulkan oleh petugas pendataan di lapangan meliputi 7 jenis utama, yaitu data rumah tangga perikanan, data kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, data nelayan, volume tangkapan, dan nilainya, serta trip penangkapan ikan. Data ini harus terekam dengan baik pada kerangka survei dan juga form-form yang akan dijelaskan pada tahapan setelah ini. Ketujuh jenis data yang dikumpulkan ini akan menjadi powerful apabila didukung oleh pemahaman definisi dan klasifikasi serta pengisian dan pengolahan form dalam Excel terformat. Selamat menyaksikan video tutorial pengisian Excel terformat. Semoga data statistik perikanan tangkap semakin maju dan lebih baik. Bertemu kembali dengan saya, Anang Wahyu Susilo. Kali ini saya akan menyampaikan cara rekapitulasi data kabupaten kota, kemudian direkap menjadi laporan provinsi. Tentunya yang harus dipersiapkan yaitu data-data dari kabupaten kota sudah terisi dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian laporan tahunannya, rumah tangga perikanan tahunan, kemudian total produksi trip volume dalam setahun juga harus terisi. Data itu bisa dilihat di data 13 tahunan. Jadi kalau semua data dari kabupaten kota sudah selesai, kemudian nanti data-data tersebut kita kodekan sesuai dengan kode kabupaten kotanya. Tentunya terkait dengan kode ini sudah ada panduannya. Misalkan untuk melakukan pengkodean di Provinsi Papua, kita misalkan masuk ke kabupaten atau kota Jayapura. Di sini kita sudah memiliki data Kabupaten Jayapura untuk perikanan laut. Kita bisa melihat data-datanya apa saja yang nanti harus kita siapkan. Pertama, kita melihat data di bulan Januari. Kita coba di bulan Januari kita sudah memiliki data LL2-3-1 Romawi 1 Kabupaten 00. Ini menunjukkan bahwa data di kabupaten kota pada bulan Januari sudah diolah. Kemudian dari sini nanti kita copy paste, kita ganti kodenya menyesuaikan dengan kode kabupatennya. Nah ini untuk bulan Januari. Kemudian kalau kita lihat bulan Februari, untuk produksi volume tripnya juga sudah dibuatkan. Nanti kita tinggal memberi kode untuk provinsinya. Kita rubah LL2-3 Romawi 2 menunjukkan bulan. Berarti bulan Februari Kap 09 ini adalah untuk kabupaten atau kota Jayapura. Kemudian bulan Maret kita coba untuk bulan Maret. Kita sudah punya datanya, yaitu LL2-3 Romawi 3 menunjukkan bulan Maret Kap 00, nanti kita rubah Kap menjadi 09. Ini kita rubah
sesuai kode kabupatennya. Nah ini. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sama. Kita sesuaikan bulannya atau Romawinya, kita sesuaikan dengan bulannya. Nanti kalau semua sudah, nanti dari bulan Januari sampai Desember ini kita copy paste ke folder validasi provinsi. Ini kita sudah siapkan. Dari sini kita akan melihat kode-kode kabupaten apa saja yang ada atau yang sudah kita buatkan. Kita bisa melihat kode sebagai berikut. Kita misalkan untuk Provinsi Papua. Ini kalau kita lihat untuk Kabupaten Merauke, kodenya adalah 01. 01 untuk Merauke. Kemudian untuk MAPI 02. Kemudian untuk Kabupaten Sarmi 03. Kemudian untuk Kabupaten Mimika itu 04. Kemudian untuk Kabupaten Nabire 05 dan seterusnya. Semua kabupaten itu sudah kita kodekan. Bagaimana dengan kode-kode untuk provinsi yang lain? Sama, semua nanti bisa dilihat atau diakses di nama file laporan untuk validasi. Nanti ini sudah ada, nanti kita buatkan. Selanjutnya di sini ini ada laporan tahunan. Ada laporan tahunan yaitu untuk melihat rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian ada laporan rumah tangga perikanan yang aktif dalam 1 tahun. Bisa kita lihat kita sudah membuatkan kode untuk laporan tahunan, terutama untuk Merauke tadi kodenya di belakangnya adalah 01, MAPI 02, Sarmi 03 dan seterusnya. Ini untuk laporan rumah tangga perikanan. Selanjutnya untuk perairan laut ini dapat kita lihat untuk merekap laporan produksi, ini kodenya adalah hampir sama dengan laporan tahunan. Yang membedakan adalah yang depannya saja. Kalau yang untuk laporan produksi adalah LL2-3- Romawi 1 menunjukkan bulan, kemudian KAP 001 ini untuk Merauke. Kemudian untuk yang 02 ini adalah Kabupaten MAPI. Kemudian untuk 03 ini Kabupaten Sarmi dan seterusnya sampai selesai. Ini untuk laporan produksi perairan laut. Kemudian untuk melihat kode untuk perairan sungai kita dapat menggeser ke kanan. Nah ini untuk laporan sungai. Berarti untuk rumah tangga perikanannya adalah LP-1-KAP 01. Ini untuk laporan tahunannya untuk Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk produksinya yaitu LP-2-3 Romawi 1 menunjukkan bulannya. Kemudian S adalah menunjukkan jenis perairannya yaitu sungai. Kemudian strip Kabupaten 01 adalah Merauke 01. Untuk MAPI 02. Kemudian untuk Sarmi 03. Kemudian untuk 04 adalah Mimika dan seterusnya. Ini dapat kita lihat untuk pengkodean. Kemudian kita bergeser ke kanan untuk perairan danau. Hampir sama untuk pengkodeannya dengan sungai. Cuman yang membedakan adalah kode perairannya saja. Berarti untuk laporan tahunannya tetap sama. Kemudian untuk produksi volume dan nilai yang membedakan adalah kode perairannya. Di sini berarti untuk produksi strip volume nilai yaitu LP-2-3 strip Romawi 1 menunjukkan bulan, strip D menunjukkan perairannya yaitu danau,
kemudian strip kabupaten menunjukkan kode kabupaten 01 menunjukkan Merauke, kode Kabupaten Merauke. Kemudian yang 02 menunjukkan Kabupaten Mapi, kemudian 03 menunjukkan Kabupaten Sarmi dan seterusnya. Ini. Kemudian untuk rawa, Sungai Danau Waduk Rawa ya. Rawa sama juga untuk pengkodanya, yaitu untuk rawa ini yang membedakan adalah jenis perairannya aja. Di sini kita kodekan rawa adalah R. Nah, jadi nanti laporannya LP strip 2 strip 3 strip Romawi 1 menunjukkan bulan, strip R menunjukkan perairan rawa, kemudian Kap 01 menunjukkan Kabupaten Merauke, kemudian Kap 02 menunjukkan Kabupaten Mapi, kemudian Kabupaten 03 menunjukkan Sarmi dan seterusnya. Ini untuk rawa. Sekarang kita lanjut ke genangan air lainnya. Di sini laporan tahunannya sama, nanti disesuaikan dengan kondisi jenis perairannya. Untuk produksi volume nilai ini kita kodekan untuk LP strip 2 strip 3 strip Romawi 1 menunjukkan bulan, kemudian G menunjukkan genangan air lainnya atau perairannya genangan air lainnya, kemudian strip Kap 01 menunjukkan kode Kabupaten Merauke, kemudian 02 menunjukkan Kabupaten Mapi, kemudian 03 menunjukkan Kabupaten Sarmi dan seterusnya. Nanti sampai selesai ini kita sudah membuatkan kode-kode yang tentunya nanti harus diikuti oleh petugas yang ada di provinsi. Jadi kode-kode ini sudah kita buatkan dan kita tentukan, nanti provinsi tinggal menyesuaikan dengan kode kabupaten kotanya. Kita lanjutkan lagi, kita akan memasukkan kode-kode yang sudah kita buat di kabupaten tersebut, kita masukkan ke dalam folder validasi data provinsi. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada folder 1 laut. Ini nanti untuk merekap data-data di perairan laut. Kemudian ada nomor 2 adalah sungai. Nanti kode-kode ini nanti atau data-data yang memiliki perairan sungai berarti nanti kita masukkan ke perairan sungai. Kemudian yang ketiga danau juga sama, kita siapkan datanya, kita kodekan, nanti kita masukkan berdasarkan perairannya. Kemudian untuk waduk juga seperti itu juga, kita siapkan data-datanya, kabupaten mana saja yang memiliki perairan waduk, nanti kita siapkan, kita kodekan, nanti kita masukkan ke perairan waduk. Kemudian rawa seperti itu juga. Kalaupun di kabupaten tersebut ada perairan rawa, berarti nanti harus kita kodekan sesuai perairan rawa, nanti kita masukkan laporannya untuk laporan rumah tangga perikanannya, kemudian produksinya kita replace ke perairan rawa. Dan juga untuk genangan air lainnya juga sama, yaitu kita harus mengkodekan data-data dari kabupaten kota yang ada penangkapan genangan air lainnya. Nanti kita kodekan, kita masukkan ke dalam validasi provinsi disesuaikan dengan jenis perairannya masing-masing. Nah, ini semua harus memiliki Excel terformat ini dan juga harus menyesuaikan dengan kode yang sudah ditentukan supaya semua data-datanya dapat terekap dan dapat terkumpul dan juga dapat dipublikasikan sesuai dengan laporan yang sudah ditentukan. Kita lanjutkan lagi untuk kode-kode kabupaten kota yang sudah kita siapkan. Kemudian kita mencoba untuk memberi contoh kabupaten atau kota Jayapura. Kita tadi sudah memiliki datanya, Kabupaten Jayapura, bulan Januari sudah ada datanya, Februari juga sudah ada. Kita coba untuk memasukkan data tersebut ke dalam format validasi atau rekap provinsi. Jadi data-data tersebut nanti akan terekap menjadi data provinsi. Kita coba lihat
di bulan Januari. Kita sudah memiliki laporan strip volume dan nilai yaitu LL2-3-1-Kap09. Ini adalah kode yang dimiliki oleh Kota Jayapura. Dari sini kita klik kanan copy, kemudian kita paste ke format validasi provinsi. Ini kita dari sini kita masuk ke perairannya yaitu laut, kemudian masuk lagi ke form LL, kemudian kita klik kanan, kita copy pastekan ke sini, paste, harus ada tanda replace the file in the destination, berarti kode yang kita buat sudah sama dengan kode yang ada di validasi tersebut. Nah ini berarti untuk bulan Januari Kota Jayapura datanya sudah masuk untuk bulan Januari. Kemudian kita mencoba lagi untuk bulan Februari. Kita masuk ke bulan Februari, yaitu kita sudah punya kodenya yaitu LL2-3-Romawi 2 Kap 00. Ini Kota Jayapura, kita copy, kemudian kita copy paste ke dalam format validasi, masuk ke perairannya, kemudian masuk ke form LL, kemudian kita paste di sini. Di sini ada replace the file in the destination, berarti kode yang sudah kita buatkan sudah sesuai dengan kode yang sudah ada. Berarti replace, kita masukkan klik replace. Nah ini untuk bulan Februari sudah. Kemudian selanjutnya nanti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, ini sama prosesnya. Kita bulan Maret, kita kopikan juga, nanti kita copy paste ke dalam format validasi yang ada di provinsi. Tinggal kita copy paste saja. Nah ini untuk Kota Jayapura. Selanjutnya kita akan membuat atau membuat contoh untuk pengisian rekapitulasi provinsi Kabupaten Asmat. Di sini kita akan menyiapkan data-data yang ada di Kabupaten Asmat. Kita akan melihat data-data ini kita siapkan sesuai dengan ketentuannya. Kita coba untuk melakukan atau untuk menyiapkan datanya untuk bulan Januari sampai Desember. Kita coba aja data yang sudah ada. Misalnya bulan Januari, ini sudah kita kodekan. Tadi untuk pengkodean Kabupaten Asmat adalah kita lihat ketentuannya adalah Kap 012. Jadi semua yang kode Kap 12 adalah untuk Kabupaten Asmat. Di sini produksi trip dan nilai ini kita siapkan, kemudian kita kodekan sesuai kode kabupaten kota, kemudian kita copy. Setelah kita kopikan, kemudian kita paste ke dalam format validasi, kemudian masuk ke perairannya laut, kemudian masuk ke form LL-nya, kita masukkan formnya. Kemudian kita paste di dalam form tersebut. Harus ada replace the file in the destination. Ini berarti kode yang sudah kita buat ini sama dengan kode yang ada di format rekap provinsi. Jadi harus seperti itu. Ini untuk bulan Januari sudah. Kemudian kita coba lagi untuk Kabupaten Asmat. Bulan Februari. Kita mencoba lagi, caranya sama persis, data bulan Februari kita kodekan sesuai dengan kabupaten kotanya. Kemudian setelah kita kodekan sesuai kabupaten kota, kemudian kita copy biasa, klik kanan, copy, kemudian kita copy paste ke dalam rekap provinsinya. Kita masukkan perairannya laut, kita masukkan ke form LL-nya, kemudian kita paste di lembar yang sudah ada. Ini kita copy paste.
harus ada replace the destination. Ini kita klik replace-nya. Berarti data bulan Februari untuk Kabupaten Asmat, perairan laut sudah masuk. Kemudian selanjutnya nanti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai bulan Desember sama prosesnya. Yaitu sama prosesnya, kita kodekan, kemudian kita copy paste ke dalam format rekapitulasi provinsi. Nah, setelah semua data-data ini sudah kita copy pastekan ke dalam rekap provinsi, kemudian kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kita tadi sudah memasukkan data 2 kabupaten kota atau 3 kabupaten kota ya. Nanti kita lihat hasil rekapannya. Kita bisa membuka datanya seperti berikut. Klik validasinya, kemudian kita masuk ke lautnya, kemudian kita masuk ke form LL-nya. Kita lihat di atas ada rekap selama tahun itu. Ini bisa kita lihat di LL total validasi. Kita klik kanan kemudian open. Kita bisa lihat, kita buka, klik kanan kemudian open. Nanti, nah ini adalah hasil rekap dari keseluruhan kabupaten kota yang aktif atau yang melakukan atau yang menyerahkan data-datanya ke provinsi. Ini akan dikompil menjadi satu, menjadi laporan provinsi. Ini adalah data-data yang sudah dikompil dari masing-masing kabupaten kota, kemudian dimasukkan, dijadikan satu menjadi laporan provinsi untuk rumah tangga perikanan. Kemudian untuk melihat trip volume produksi, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat kuartal 1. Kita bisa open kuartal 1, klik kanan, open. Klik kanan, open. Nanti laporan trip, volume, dan nilai akan tampil di situ untuk kuartal 1. Ini kita buat kuartal. Nanti kita bisa buat per bulan. Kalau sudah di sini, kita bisa membuat laporannya bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Ini akan bisa kita tampilkan. Ini, jadi sudah terlihat untuk tripnya. Coba kita lihat hasil tripnya berapa. Tripnya sudah kita lihat. Nah, ini sudah ada tripnya, total tripnya. Kemudian volumenya kita bisa lihat di sini, volumenya. Nah, ini juga sudah tampil. Kemudian nilainya sudah kita lihat di sini, ada nilainya. Kemudian untuk validasinya, di sini kita bisa melihat validasi, bisa kita lakukan di sini. Misalnya di sini ada trip, ada volume, dan ada nilai. Dan tentunya harga rata-ratanya bisa kita ketahui, kemudian produksi dan tripnya juga kita ketahui. Nah ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada trip, tidak ada trip, kemudian ada volume, kemudian ada nilai. Ini kita bisa cek lagi, apakah tripnya ada yang belum masuk di kabupaten tersebut atau tidak. Nah ini sebagai salah satu acuan kita untuk melakukan validasi. Apakah data-data yang sudah kita masukkan itu memang sudah kita rekap menjadi laporan. Nah ini adalah salah satu untuk memvalidasinya seperti ini. Nah ini untuk laporan-laporan yang sudah kita buat dalam rekapan di provinsi. Nah, ini sudah kita lakukan. Dari sini sebenarnya kita sudah melakukan tahapan dari mulai kita melakukan persiapan pendataan, mulai melakukan penyusunan kerangka survei, kemudian melakukan survei di lapangan, kemudian pengambilan sampelnya dengan menggunakan Slovin, kemudian kita melakukan pengisian formnya, kemudian melakukan pengkalian untuk yang sampel adalah menggunakan racing factor, kemudian menjadikan laporan. Dari laporan tersebut kita lakukan validasi dan verifikasi. Dari sini kemudian kita kodekan
kita kodekan, kita sesuaikan kodenya untuk Kap 00 itu untuk mengolah kabupaten itu sendiri, dan untuk 01, 02, 03 itu menyesuaikan dengan kode kabupaten di provinsinya masing-masing. Jadi tahapan-tahapan itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus melihat atau mengkoreksi data-data tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau dengan apa yang sudah ada di lapangan, apakah sudah sesuai dengan yang sudah diharapkan. Kemudian dari sini data-data tersebut ini kemudian kita rekap, kita jadikan satu menjadi laporan provinsi, dan juga sudah kita buatkan untuk laporan provinsinya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu untuk mereview ulang apa saja kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang belum terekap atau mungkin dicek kembali, apa saja kegiatan penangkapan ikan yang belum terdata, nanti dimasukkan kembali supaya data itu lebih lengkap dan lebih baik lagi. Kalau semua sudah selesai, data-data tersebut nanti akan kita kumpulkan menjadi satu, kita adakan kegiatan validasi nasional di seluruh Indonesia. Nanti akan kita coba data-data dari masing-masing provinsi ini yang sudah direkap, kemudian akan kita lakukan validasi di tingkat nasional. Tentunya data yang diharapkan adalah datanya harus lengkap, harus sesuai dengan metodologi dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan sampai ke publikasi data statistik perikanan tangkap.